Coba bayangkan, dua perusahaan yang menawarkan produk yang sama dengan harga dan kualitas yang hampir identik tanpa membaca detail produknya, tanpa mengenal siapa orang di baliknya, hanya dari logo, warna, atau tampilan websitenya. Namun, salah satunya terlihat lebih profesional, lebih dipercaya, dan lebih meyakinkan sejak pandangan pertama. Sementara yang lain terasa biasa saja. Lalu, apa yang membedakannya? Jawabannya seringkali bukan pada produknya, melainkan pada bagaimana perusahaan tersebut menampilkan dirinya secara visual. Di dunia copywriting sendiri, desain bukan sekedar hiasan. Kesan pertama sangat menentukan, dan kesan pertama hampir selalu dibentuk oleh desain grafis melalui logo, website, media sosial, hingga presentasi bisnis. Desain grafis menjadi wajah perusahaan yang pertama kali dilihat oleh publik. Selamat datang di Creative Space, satu ruang ribuan ide. Saya Echa, dan di episode kali ini kita akan mengenal peran desain grafis dalam dunia korporat dan mengapa desain grafis menjadi elemen penting bagi keberhasilan perusahaan. Secara umum, desain grafis merupakan proses komunikasi visual yang menggunakan teks, gambar, warna, dan tata letak untuk menyampaikan pesan. Dalam dunia korporat sendiri, desain grafis tidak hanya bertujuan untuk memperindah tampilan, desain harus mampu mempresentasikan identitas, nilai, dan visi perusahaan. Setiap elemen visual yang digunakan perusahaan perlu dirancang secara konsisten dan strategis. Melalui warna, kita bisa membangun emosi. Melalui tipografi, kita bisa menunjukkan kepribadian. Melalui layout yang rapi, kita bisa menciptakan rasa percaya. Dengan demikian, desain grafis menjadi alat komunikasi visual yang membangun citra profesional perusahaan. Sebaliknya, jika visualnya berubah-ubah, tidak selaras, atau terasa acak, pesan yang ingin disampaikan bisa kehilangan makna. Bahkan kredibilitas perusahaan bisa ikut dipertanyakan. Karena itu, desain memiliki peran yang sangat strategis. Dalam dunia korporat, desain grafis memiliki peran yang sangat penting. Pertama, desain grafis berfungsi sebagai pembentuk identitas visual perusahaan. Identitas visual yang kuat membuat perusahaan mudah dikenali dan diingat. Kedua, desain grafis berperan sebagai media komunikasi. Informasi yang kompleks dapat disampaikan dengan lebih jelas melalui visual. Tanpa desain yang tepat, informasi tersebut bisa terasa membingungkan. Namun, dengan tata visual yang baik, data dapat disampaikan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Infografis, presentasi, laporan tahunan, semuanya membutuhkan peran desain grafis agar pesan tersampaikan dengan efektif. Ketiga, desain grafis mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas perusahaan. Karena itu, desain grafis bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian dari strategi bisnis. Penerapan desain grafis dapat ditemukan di hampir seluruh aktivitas perusahaan. Identitas visual seperti logo, warna korporat, dan tipografi menjadi fondasi utama. Desain grafis juga digunakan dalam company profile, laporan tahunan, dan materi presentasi. Bayangkan, dua perusahaan dengan layanan serupa, yang satu memiliki company profile yang rapi, website yang terstruktur, dan materi presentasi yang konsisten. Yang lain tampil seadanya, dengan visual yang tidak terarah. Secara psikologis, kita cenderung mempercayai pertama. Desain menciptakan persepsi, dan dalam dunia bisnis, persepsi sangat berpengaruh terhadap keputusan. Lalu, bagaimana implementasinya? Desain gaya korporat biasanya dirumuskan dalam sebuah brand guideline. Di dalamnya terdapat aturan penggunaan logo, warna resmi perusahaan, jenis huruf, tata letak, hingga gaya visual yang harus digunakan secara konsisten. Panduan ini memastikan bahwa setiap materi komunikasi, mulai dari kartu nama, kop surat, hingga presentasi, memiliki tampilan yang selaras. Company profile menjadi salah satu representasi utama dari identitas visual tersebut. Ia adalah wajah perusahaan yang diperlihatkan kepada klien, mitra, maupun publik. Di era digital, desain grafis berperan besar dalam website dan media sosial perusahaan.
Semua media ini harus dirancang secara terintegrasi agar pesan perusahaan tetap konsisten. Pada akhirnya, desain bukan hanya soal estetika, ia adalah strategi. Strategi untuk membangun identitas, strategi untuk memperjelas komunikasi, strategi untuk menunjukkan profesionalisme dan investasi jangka panjang. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa desain grafis memiliki peran yang sangat vital dalam dunia korporat. Desain grafis bukan hanya soal estetika, tetapi tentang bagaimana perusahaan membangun identitas, menyampaikan pesan, dan menciptakan kepercayaan. Dengan desain grafis yang tepat, perusahaan dapat tampil lebih profesional, konsisten, dan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang terus berkembang. Karena desain yang kuat akan memperkuat brand. Brand yang kuat akan membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari pertumbuhan bisnis. Jadi, jika sebuah perusahaan ingin dikenal, diingat, dan dipercaya, maka langkah awal yang tidak boleh diabaikan adalah desain. Bukan sekedar terlihat menarik, tetapi terlihat meyakinkan. Karena dalam dunia korporat, bagaimana kita terlihat seringkali menentukan bagaimana kita dinilai. Dan semuanya dimulai dari desain. Terima kasih sudah menyimak Creative Space terkait pengenalan desain grafis dalam dunia korporat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kreativitas kita. Jangan lupa klik like, share kalau video ini bermanfaat, dan tulis kolom komentar apa yang ingin kita bedah selanjutnya. Saya Echa pamit, teruslah berkarya, dan sampai jumpa di ruang kreatif berikutnya.